insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin, Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Libur tapi kita tetap mengkaji Islam insyaallah. Semoga, saya dengar tadinya mau libur ya, enggak ya? Oi, ngeri. Enggak ya, enggak mau libur ya. Oh. Enggak ya, oke. Pancing sikit aja langsung dibacok ya, senggol bacok, senggol bacok, ngeri ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini adalah Senin keempat. Di Senin keempat tiap bulannya kita membahas bedah hadis ya, bedah hadis arba'in. Nah sebenarnya hari ini kita hadisnya bab hablum minan nas, tapi kita loncat dulu satu. Kenapa? Karena seminggu ini saya udah menyampaikan hablum minan nas terus. Kasihlah saya waktu supaya segar pula saya nyampaikan yang lain ya kan. Iya, karena hablum minan nas seminggu ini saya bahas itu terus ya. Hadis tentang la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri, gitu kan. Nah, seminggu ini asih itu ukhuwah ke ukhuwah ya. Maka kita lanjutkan hadis selanjutnya, nanti hutang saya ukhuwah kita sampaikan nanti di minggu keempat bulan depan. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita akan membahas tentang hadis selanjutnya, yaitu tentang la yahillu damul muslimin. Bahasa Indonesia aja deh. Bunyi hadisnya seperti ini. Tidak halal darah seorang muslim itu dibunuh, artinya diharamkan membunuh, kecuali membunuh boleh 3 hal. Tapi setelah dari sini jangan ibu nanti jadi pembunuh ya. Ini adalah hanya khusus bagi kalau kita berada dalam negara Islam. Tujuan saya menyampaikan ini adalah saking tidak bolehnya melakukan 3 hal ini dalam agama Islam pada masa khalifah, ini orang boleh dibunuh gitu loh, paham enggak? Tapi jangan kalau ibu nengok orang kayak gitu ibu bunuh. Kau bunuh, kata saja boleh kau dibunuh, jangan. Karena yang hanya boleh melakukan kisos, yang hanya boleh membunuh itu hanyalah pemerintah saja. Oke? Paham ya? Jadi pada masa Rasulullah turun hadis ini, tidak halal darah seorang muslim, artinya tidak boleh membunuh kecuali 3 orang ini boleh kita bunuh. Artinya apa? Artinya orang-orang ini melakukan dosa besar. Maksudnya adalah saking haramnya kau boleh dibunuh sebenarnya. Tapi karena aku bukan pemerintah, kita bukan negara Islam, kita negara demokrasi, kau masih hidup juga. Itulah zombie itu. Makanya kemarin ada ustadz bilang di tempat kita nih banyak zombie yang harusnya meninggal masih hidup. Artinya apa? Hikmahnya adalah yang saya akan sampaikan nanti tak boleh dilakukan, saking dilarangnya boleh mati gitu. Paham ya? Paham sampai sini? Nah, yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tidak halal darah seseorang kecuali dia adalah orang yang berzina setelah menikah. Selingkuh dalam agama Islam itu zinanya namanya zina muhsan. Pada masa Rasul tuh orang bakal dibunuh itu. Saya akan jelaskan. Tidak boleh membunuh kecuali beberapa orang. Pertama adalah orang yang berzina setelah menikah. Berzina setelah menikah. Ibu-ibu, saya pernah sampaikan bahwa zina itu ada 2. Masih ingat? Pertama adalah zina muhsan. Apa itu zina muhsan? Adalah zina lajang dengan bujang. Zina orang-orang yang sudah menikah. Misalnya nih ada orang yang sudah menikah suami istri, kemudian ada yang menikah suami istri, lalu dia berzina, namanya zina muhsan. Orang yang zina muhsan maka dia wajib dibunuh.
Nah, apa tujuannya pada masa Rasulullah seperti itu? Tujuan orang yang berzina karena selingkuh, padahal udah punya pasangan, tujuannya ada dua. Yang pertama adalah jawabir. Yang kedua adalah jawazir. Apa itu? Tujuannya adalah mendatangkan efek jera dan menghilangkan dosa. Jadi kalau negara kita negara Islam, sekarang kan bukan negara Islam, dulu pada masa Rasulullah, kalau ada orang berzina, kemudian dibunuh dia, dosa zinanya hilang Bu Yanti. Dia nggak jadi dosa lagi. Karena fungsi hukum Islam Bude itu ada dua. Jawabir dan jawazir. Mendatangkan efek jera dan menghilangkan dosa. Nah, saya jelaskan pelan-pelan ya. Suatu ketika ada seorang perempuan. Perempuan ini dia berzina, dia udah punya suami. Lalu dia ngomong kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya berzina, hamil, tolong rajam saya sampai mati karena saya zina muson, saya selingkuh, saya udah punya suami." Tujuannya apa dia minta rajam? Supaya dia hilang dosanya. Nah, Rasul bilang kayak gini, "Mana ada? Nggak ada buktinya doh. Nggak ada saksinya doh. Pulanglah," kata Rasul. Pulanglah dia. Setelah pulang dia gelisah karena udah berzina. Itu tanda tidak boleh menuduh tanpa bukti. Udah ngaku orang tuh, Rasul bilang udah ada bukti, pulanglah kata Rasul. Ya. Lalu setelah 6 bulan balik lagi kepada Rasul. "Ya Rasul, ini saya udah zina, udah gede nih perut saya Rasulullah. Tolong rajam saya sampai mati karena saya punya suami. Saya ini selingkuh ya Rasulullah." "Ya kan gak ada bukti kau selingkuh. Suamimu ada. Pulanglah." Pulang lagi. Setelah 8 bulan makin gede perutnya. "Ya Rasul, betul ya Rasul, tolong rajam saya sampai mati." Rasul mulai penasaran, nih orang kok bolak-balik mulu. Akhirnya dipanggilnya sahabat, "Tolong cek di mana perempuan ini, di mana suaminya." Ternyata suaminya memang di Roma. Ya, memang suami jauh dari dia sudah 2 tahun. Akhirnya Rasul panggil, "Ta'ali ke sini. Kenapa kau berzina?" "Karena suamiku jauh ya Rasulullah." Makanya maaf ya, kenapa LDRan itu maksimal sunnahnya cuma 40 hari? Karena perempuan dan laki-laki biasanya hanya sanggup menahan 40 hari. Kenapa perang paling lama cuma 40 hari? Karena setelah 40 hari pasukan perang suruh kembali kepada istrinya. Karena itu biologis, kan gitu ya. Nah, saya berzina ya Rasulullah. Ya udah gini aja, kau lahirkan dulu anak, setelah itu balik ke sini. Lalu dia pulang, kemudian dia lahirkan anak, balik lagi kepada Rasulullah. "Ya Rasul, saya udah lahirkan." "Oke, anakmu nyusui enggak?" "Nyusui ya Rasulullah." "Ada air susumu?" "Ada ya Rasulullah." "Ya udah susui dulu." Balik lagi, bolak-balik mulu ya. Setelah balik lahiran, setelah balik menyusui, "Ya Rasul, saya udah berzina, udah hamil, udah lahiran, udah nyusui anak, anakku udah gede, tolong rajam saya sampai mati, anakku kutitipkan kepada kaum muslimin." Lalu kemudian dipanggil semua orang untuk merajam sampai mati. Jadi rajam itu harus disaksikan banyak orang. Dan menyaksikan proses rajam dapat pahala sunnah. Ini pada masa Rasul ya. Nah kenapa? Karena ketika kita menengok orang dihukum mati, itu dapat pahala sunnah bagi kita yang menengoknya menurut hukum Islam. Dan kita pun menjadi jerah melakukannya. Kan gitu ya. Dan orang yang nanti dirajam itu dosanya hilang. Karena fungsi hukum Islam jawabir jawazir. Mendatangkan efek jera, menghilangkan dosa. Nah ini yang mesti dipahami. Mendatangkan efek jera dan menghilangkan dosa. Lalu kemudian banyaklah orang melemparlah perempuan ini pakai batu. Dengan bahasa kasar kayak gini. "Berzina juga lah kau. Mampus kau. Mati kau." Dirajam. Ya disuruh lempar pakai batu. Disuruh macam-macam lah perempuan ini. Sampai dia mati, udah mati dia, kemudian orang tetap menghinanya. "Oh, rasailah." Apa kata Rasul? "Hei penduduk Madinah, jangan kalian hina wanita ini." Ya. Kenapa? Karena kalau ampunan Allah yang Allah berikan kepada wanita ini dibagikan kepada seluruh penduduk kota Madinah untuk menghapus semua dosa-dosa kalian, maka akan bersisa separuh lagi ampunan Allah. Saking besarnya ampunan Allah. Tapi harus mati, gitu hukum Islam. Pada masa Rasulullah. Jangan sekarang ibu zina ibu pangkas ya.
masuk penjara ibu nanti. Ya kan? Nah, itu bahasa Rasulullah. Tapi dosanya hilang. Kemudian Rasul berkata, terus cemana nih perempuan? Apa kata Rasulullah? Dia udah dimandikan oleh taman-taman surga. Masuk surga dia. Nah, makanya maaf ya, di Mekah, Madinah masih ada hukum kisos, bunuh balas bunuh, betul? Tapi tidak boleh langsung dibunuh. Itu ada pengadilan prosesnya 11 tahun, 12 tahun. Nggak ada kisos tuh langsung bunuh, nggak ada ceritanya. Ya, dibuat dia jera dulu, dibuat dulu orang yang terbunuh itu memaafkan dulu. 11 tahun, 12 tahun dikurung baru dia dikisos. Makanya pernah nengok orang di Mekah minta-minta yang potong tangan ya karena dalam agama Islam mencuri sekali potong kanan, mencuri 2 kali potong kaki kiri, mencuri 3 kali tangan kanan, tangan kiri, mencuri 4 kali kaki kanan. Itu ketika dia mencuri itu dosanya hilang ketika dia udah dipotong. Karena fungsi hukum Islam adalah jawabir dan jawazir, mendatangkan efek jera, menghilangkan dosa. Tonjok, pergi ke pengadilan ditonjok juga oleh hakim. Kita melukai orang 1 senti, pergi ke pengadilan lukai 1 senti. Ya, kalau kita kan enggak ya, bunuh orang masuk kurung penjara. Nah, kurung penjara tidak menghilangkan jera. Jadi begitulah hukum Islam. Jadi ibu-ibu pada masanya dan sekarang juga masih berlaku di 2 tanah haram ya hukum kisos itu. Nah, makanya orang berzina kalau dia berselingkuh harus mati dalam agama Islam. Permasalahannya kenapa harus mati? Karena menghapuskan dosa, dan dosa zina selingkuh itu merugikan bukan cuma diri kita, tapi anak cucu keturunan kita. Coba bayangkan seorang laki-laki selingkuh dengan perempuan, nauzubillah, perempuan selingkuh dengan laki-laki, lahir anak. Anaknya tidak bisa dinikahkan oleh bapaknya. Dinikahkan oleh bapaknya, nikah anaknya nggak sah. Nikah anaknya nggak sah, zina lagi anaknya sampai ke bawah. Maka wajar mati orang itu. Nah, sekarang nyari yang tak selingkuh yang susah. Kok jangan pandang-pandangan lagi. Karena hukum yang kurang begitu tegas. Dianggap perselingkuhan adalah urusan pribadi dan seterusnya. Kalaupun istri mengadu boleh. Ada laki-laki suami zaman sekarang nih, suami istri, seorang istri, suaminya selingkuh, dia boleh ngadu ke polisi. Tapi namanya hak aduan. Hak aduan itu boleh dicabut. Misalnya gini, nauzubillah, ada suami istri berzina, suami dengan istri orang atau dengan anak gadis berzina gitu ya. Lalu kemudian seorang istri marah gitu ya, ketangkap tangan misalnya ya, dia boleh mengajukan namanya hak aduan. Bisa masuk penjara, dua-dua bisa. Tapi hak aduan itu boleh dicabut kalau istri berpikir, "Ndeh, kalau suamiku di penjara kayak mana nafkah anakku ya? Kalau istri suamiku di penjara kayak mana nafkah anakku ya?" Maka dia bisa dilepaskan. Namanya hak aduan yang bisa dicabut sewaktu-waktu. Nah, seperti itu ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nah ini yang kita maksud dengan tadi ya, zina itu kan luar biasa. Nah, itu sama dengan tapi kalau laki-laki dan perempuan dia sudah gadis dan bujang, itu zinanya namanya zina apa tadi? Ghairu? Zina apa? Enggak dong. Tadi udah duanya. Satu. Enggak dong. Udah penjelasannya 2. Kan saya cuma nanya, kalau gadis dengan bujang apa namanya? Zinanya. Lah terbalik-balik. Itu pasangan. Itu sesudah menikah zina orang-orang yang Iya, kalau muson itu orang-orang yang sudah cubit ada. Enggak dong. hilang enggak, tapi kita enggak kita catat. Belum lagi bude. Belum. Ghairu muhsan, orang dia aja tahu. Zina ghairu muhsan. Lajang dengan bujang. Entah apa-apa. Ulang lagi. Ya. Kalau sudah menikah, namanya zina muhsan. Ya, rajam sampai meninggoy. Ya kan? Kemudian yang kedua, ada zina ghairu muhsan. Ya, zina ghairu muhsan. Apa itu? Dirajam 100 kali tak boleh mati. Zina ghairu muhsan. Itu untuk lajang dan bujang. Lajang dan gadis. Ya, kayak gitu. Pokoknya single lah.
Jadi yang mesti boleh meninggal dalam agama Islam meninggal, yang boleh mesti dibunuh, itulah dia zina muhsan. Tidak sampai mati. Iya, 100 kali. 100 kali. Iya, sampai mati. Kalau metodenya macam-macam. Ada yang dimasukkan tanah lempar, ada yang dicambuk sampai mati, macam-macam. Betul, tapi kondisinya adalah di syariat Islam tuh harus seluruhnya. Jadi gini, coba logikanya gini ya. Seandainya Pekanbaru nih nganut syariat Islam, ini seandainya ya. Seandainya, ini bahaya nih kalau video saya dipotong-potong nanti teroris pula di banget. Seandainya di Indonesia ini adalah syariat Islam, maka sistem ukubat hanya boleh selesai, hanya boleh dipraktekkan ukubat, sistem hukuman hanya boleh dipraktekkan kalau semua udah settle. Contoh, ekonomi harus oke dulu. Harus sedikit orang miskin. Karena kalau orang miskin banyak, setiap mencuri potong tangan, banyak orang potong tangan nanti. Jadi harus settle dulu sistem ekonominya. Oke? Kemudian yang kedua, sistem informasinya harus settle dulu. Perempuan semua suruh tutup aurat. Laki-laki suruh tundukkan pandangan. Pamflet-pamflet semuanya harus tutup aurat. Iklan-iklan semua harus tutup aurat. Semua iklan-iklan, semua video-video yang buka aurat, semua di-ban. Makanya semuanya dikondisikan Indonesia ini mesti semuanya sangat syar'i. Sekarang coba jawab. Uang sudah ada. Ekonomi sudah mantap. Tidak ada nengok perempuan seksi lagi. Video-video sudah di-ban yang seksi-seksi. Iklan-iklan semuanya tak ada lagi wajah-wajah perempuan. Zina juga. Wajar nggak mati? Wajar. Tapi kalau perempuan seksi masih dibiarkan, ya kemudian nyanyi-nyanyi masih oke, video-video masih kebuka, ya langsung diterapkan hukum mati. Mati semua nanti. Karena proses rangsangnya masih banyak. Jadi nggak bisa ukubat itu diletakkan nomor satu. Makanya dalam teori hukum Islam, ini kok jadi bicara hukum Islam ya? Nggak masalah lah ya. Dalam teori hukum Islam, sistem ukubat atau sistem pidana bisa kita letakkan, kita dudukkan kalau semuanya settle dulu. Makanya pada masa Rasulullah, pada masa Khalifah, orang miskin susah dicari. Mencuri juga, potong tangan. Wajar kan? Di Arab sana sekarang nikah pun dibayar. Pesta pun dibayarkan. Ya, nyuri juga, potong tangan. Wajar nggak? Wajar. Sekarang di Mekah sana misalnya semua orang udah wajib nutup aurat. Untuk di kondisi Mekah Madinah ya, bukan di Jeddah. Nutup aurat, semua perempuan matanya aja nampak lagi. Zina juga lagi. Memperkosa juga lagi. Wajar mati nggak? Wajar. Nah, jadi kalau sekarang seakan-akan kalau sistem ukubat pidana diletakkan di Indonesia, blek seakan-akan nggak adil. Karena memang belum siap. Gitu maksudnya. Oke? Paham ya? Nah. Kayak gitu. Jadi harus difilter dulu baru diterapkan hukumannya. Coba bayangkan orang miskin masih banyak. Ekonomi belum stabil. Terus dipasanglah hukuman yang nyuri potong tangan. Bahkan Umar bin Khattab pernah tidak merajam. Umar bin Khattab pernah tidak memotong tangan orang yang mencuri karena musim paceklik. Jadi banyak orang nyuri, paceklik, kemarau, dibiarkan. Begitulah namanya ukubat dalam agama Islam. Islam itu adil, ya. Oke? Paham ya? Nah, yang kedua, hanya jiwa boleh dibunuh adalah bagi orang yang membunuh. Bunuh, balas bunuh. Jelas ya dalam agama Islam. Tadi orang yang zina, muhsan, mati. Oke? Kemudian orang yang membunuh boleh dibalas bunuh. Boleh. Udah catat? Hah? Nyawa balas nyawa. Nyawa balas nyawa. Nah, tapi ketika si A kemudian membunuh B. Ketika si A membunuh B. Ini pada masa Rasulullah ya. Jangan nanti ibu ketika nengok orang bunuh, ibu bunuh pula, bunuh berantai pula nanti. Ya, ini maksudnya saking diharamkannya membunuh. Membunuh umat Islam.
Itu nggak boleh ya, sesama Islam tidak boleh saling membunuh. Bahkan non-Muslim tidak boleh diperangi kecuali mereka memerangi kita. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi kan Allah, bunuh balas bunuh, itu pun tidak langsung bunuh ya. Misalnya nih, ada pembunuhan A ke B. Itu proses ukubatnya itu lama. Makanya kisos itu waktunya lama. Ada yang sudah 11 tahun dulu di penjara. Dilihat dulu kira-kira dia berubah enggak. Kira-kira ahli waris atau orang yang dibunuh mengizinkan enggak, mengikhlaskan enggak. Itu waktunya puluhan tahun. Ibu-ibu kalau ke Mekah Madinah nanti mampir ke Masjid Kisos, cobalah lihat proses kisos. Udah pernah lihat proses kisos potong? Belum lagi? Oh, ini memang harus umroh sama saya nampaknya. Kalau sama saya lihat semua. Saya soalnya suka lihat macam-macam. Insyaallah semoga ada rezeki ya. Ya jadi kisos itu nanti akan diumumkan ya, disunahkan melihat kan. Salah satunya banyak tempat kisos, salah satunya di Masjid Kisos ya. Nggak berani lihat. Saya ada umroh itu Ustazah hari Jumat orang mengadakan kisos beramai, tapi saya nggak sanggup itu aja. Kami bawa itu sama kisos tapi nggak berani. Nggak berani ya. Nanti lihatnya gini ya. Kalau sekarang kisos tidak apa kok, cuma dia pakai alat sekarang kan, pakai alat kayak huruf X gitu ya. Ini kepalanya di sini, kayak gitu. Ya macam-macam. Dulu pernah tembak, sekarang seperti ini. Ini ada apa? Ada kepalanya apa? Di kepala sini, badan situ, macam-macam. Cara macam-macam. Dulu sempat pakai pedang, sempat tembak, macam-macam cara. Ya cuman cara akan dipilih yang cepat meninggal. Ya biar dia tak rasa sakit lama. Nah, itu kan diumumkan. Udah 11 tahun, udah 12 tahun, udah 13 tahun. Ternyata nggak ikhlas juga yang orang ahli warisnya kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi menengok orang ramai kayak Bu Yanti lihat itu, kalau orang ada nengok kisos di Mekah Madinah itu ramai, dia ngejar pahala itu. Makanya kenapa negeri mereka aman? Sholat Jumat tinggal-tinggal aja. Takut potong tangan, Westi. Kenapa susah orang berzina? Ya takut macam itu nasib dia. Hukumannya berat. Coba. Ya kan? Pada masa, makanya hukuman Islam itu sangat luar biasa ya. Saya alihkan sebentar ya, bahwa ketika Rasulullah meninggal, itu kan orang bingung ya. Hukum Islam udah nggak ada, hadis udah nggak ada kan. Masalah makin banyak, Al-Quran udah nggak turun kan. Rasulnya aja udah meninggal ya kan. Cemana Quran turun? Cemana hadis mau ada? Waktu Rasulullah meninggal, ada 3 penyakit orang. 1 banyak yang murtad. 1 banyak yang cerai. Cerai, talak. Akhirnya Abu Bakar mengambil satu kesimpulan, kalian bilang talak 1 kepada istri kalian, langsung jatuh talak 3. Bayangkan tuh. Jadi ketika kalian bilang talak kepada istri kalian, harus ikhlaskan istri kalian nikah dengan orang lain. Itu kenapa seketat itu aturannya? Supaya nggak terjadi talak, sama dengan bunuh tadi. Paham ya? Langsung Abu Bakar, banyak orang setelah Rasulullah meninggal, murtad, nggak bayar zakat, bunuh pada masa Rasulullah. Sekarang nggak bayar zakat, ngangak santuy aja. Malah basnasnya yang kocar-kacir. Ya kan? Nggak bayar zakat, bunuh, mau apa coba? Pernah terjadi pada masa Abu Bakar. Coba, mau kita bilang Abu Bakar jahat, calon ahli surga. Mau kita bilang dia tegas-tegas nggak berketentuan, calon ahli surga. Supaya zakat tetap keluar, karena orang miskin akan semakin banyak. Iya kan? Yang murtad bunuh, talak 1 langsung talak 3. Jadi coba kalian bilang talak sama istri kalian, ikhlaskan istri kalian tidur nikah dengan orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya menjaga. Sama dengan bunuh tadi itu. Zina, bunuh. Tujuannya biar nggak ada orang berzina. Maka beda tingkat keamanannya. Beda ya. Sholat Jumat mereka tinggal-tinggal aja toko merekanya. Azan dia kita udah ndak azan berkunci pakai gembok, lagi jalan ke Sumbar teringat rumah juga masih di rumah aman lah tadi ya. Coba
Coba bayangkan tuh, sangat tidak aman. Jadi kalau kita mau lihat dari perspektif yang baik, wah luar biasa ya, luar biasa. Nah, ini enggak pergi ke Sumbar Natalan. Nah, ya teman-teman yang Natalan pergi ke Sumbar, masih aja nelpon. Nel, iya, dan teman saya yang Natalan yang non Muslim ya, Nel, ya titip rumah, apalagi titip rumah kuncinya nggak sama aku. Tengok-tengok Nel, soalnya di komplek non Muslim kan ada ya di daerah Rumbai ya. Rumah kami pada kosong semua. Coba, udah pergi dia Natalan, pergi dia liburan, atau yang Muslim pergi, teringat rumah, saking nggak amannya. Jadi kalau kita mau lihat hukum Islam tuh dia kayak gitu ya. Oke lanjut, Besti? Lanjut. Daripada tak kemana-mana. Yang kedua adalah boleh bunuh jiwa yang membunuh orang lain. Jadi kalau ada orang yang membunuh, dia boleh dibunuh tapi dengan pengadilan yang cukup lama. Ya, karena hakim akan menetapkan sebuah hukum sesuai dengan ketentuannya, itu adalah hak prerogatifnya hakim. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya pengen sampaikan bahwa membunuh dalam Islam adalah membunuh orang dalam Islam adalah hukumnya haram. Dia boleh dibunuh kalau dia membunuh. Tapi ada satu hal yang pengen saya larikan sedikit, bahwa ada yang lebih dahsyat, sangat tidak boleh dilakukan daripada membunuh jasad seorang muslim. Apa itu? Yaitu sesama Islam saling menyalahkan atau bahkan mengkafirkan. Ya, dalam satu hadis dijelaskan bahwa lebih aku sukai, kata Rasulullah, runtuhnya Ka'bah daripada sesama Islam saling mengkafirkan dan ataupun menyalahkan. Jadi hati-hati. Islam punya banyak aliran, tak cuman Islam, non-Islam punya banyak aliran. Agama Hindu, agama Buddha, agama mana-mana, semua agama Nasrani, jangan dikira Islam saja yang berbeda pendapat. Agama Islam wajar berbeda pendapat, karena Al-Quran 6.666 ayat diterjemahkan oleh orang, ditafsirkan oleh orang, ditafsirkan oleh ulama madhab. Maka jangan kita ribut bertengkar. Ya, yang ini bilang ini kafir, yang ini bilang ini baru hijrah jadi udah sok-sokan, yang ini bilang ini tak baik, yang ini bilang ini kafir, yang ini bilang ini salah. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Hanya akan membuat orang Islam bingung dan yang non-Muslim senang. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sekarang kita sibuklah dengan satu fenomena yang luar biasa. Fenomena yang mana ya saling mengkafir-kafirkan, saling menyalah-nyalahkan. Yang disalahkannya orang baik-baik pula. Nauzubillah. Ya, ada orang misalnya cuman sekedar buka cadar, di speak up. Sementara yang tak nutup aurat tidak ada di speak up. Hati-hati. Ini legenda nampaknya nih. Ya, janganlah, udah sesama umat Islam ini kita baik-baik aja, ya. Kalau teman kita salah, kita ingatkan baik-baik, muhasabah li nafsik, ngomong empat mata. Kalau dia benar, kita apresiasi. Nggak jelas benar salah, yang salah dikit dibesar-besarkan, yang salah besar ya dikecil-kecilkan. Jadi bahkan itu ya, lebih baik runtuh Ka'bah, tetapi daripada semua Islam, daripada orang Islam itu saling mengkafir-kafirkan. Nauzubillah. Ya, semoga kita terlindunglah. Kalau kita fokus dengan hal itu, nanti kita nggak fokus dengan hal-hal ibadah dan lain sebagainya. Ya, jadi hati-hati ya. Kalau ada teman kita misalnya pakai cadar, kita hargai karena dia pengen seperti Khadijah, pengen kayak Aisyah. Ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya punya banyak teman pakai cadar, bahkan tak mau ditengok oleh perempuan. Dia punya anak banyak, tak mau ada pembantu di rumahnya. Karena tidak mau wajahnya ditengok walaupun untuk perempuan. Apakah dia salah? Itu pilihan hidup dia. Udah, yang penting gak nyakitin kita. Kita main sama dia oke, makan oke, kita baik, saling menghargai. Udah. Jangan sering-sering menilai orang. Karena innallah ahkamul hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Apalagi ngomentarin orang. Ya, bahwa dalam hidup orang gak ada kolom komentar. Ya, komentar tuh di sosmed aja lah. Jangan dikit-dikit komentar ya. Saya punya banyak teman yang pagi buka cadar, malam tutup cadar, pagi buka, malam tutup, pagi buka, malam tutup. Atau dia kalau dia lagi batuk, dia buka, anda batuk, dia tutup. Dosa nggak dia? Ya kan nggak aurat, udahlah.
Ya. Tapi kalau ada teman yang buka aurat, di situ baru kita gas dengan cara baik pula. Jangan menasehati dengan menyakiti. Ya, khatibun nas biqadri ukulihim. Ya, ajarkan orang sesuai dengan kemampuannya, gitu ya. Sehingga orang kalau dekat kita itu, ibu-ibu, metode dakwah yang paling baik adalah atau kalau ibu mau menyampaikan hal-hal baik kepada orang adalah ibu harus jadi gula pertama dulu. Orang harus merasa dihargai dulu, baru kemudian dia mau mendengarkan kita. Ini enggak, bahwa orang ya cuman karena apa kemarin kasus macam-macam cadar dan macam-macam gitu ya, sehingga terjadi justifikasi. Yang terbaru apa kemarin yang Bu Des bilang itu, apa? Film begitu-begitu ya disalah-salahkan sehingga ada statement jangan dengar dia masa nonton film dan lain sebagainya. Siapapun yang memberikan ilmu, dengarkan ilmunya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat siapa yang apa yang dia bicarakan, bukan siapa yang berbicara. Jadi ini Islam ini agak dipecah belah sekarang ya. Yang memecah belahnya pelakunya orang Islam juga. Orang Islam juga ya. Jadi hati-hati. Sekarang gini ya. Saya sampaikan saja, misalnya nih ya, apa kemarin yang kita cerita? Film apa? Pokoknya kayak gitulah ya. Nggak tahu ya. Ya, pokoknya kayak gitulah ya. Misalnya nih ada seseorang tak sebut nama ya. Sekarang adalah seseorang katakanlah artis atau mantan artis atau siapalah yang dia juga dai ya. Dia motivasi orang untuk nonton sebuah film. Ini contoh aja ya, contoh. Terus ada yang lain bilang kayak gini, jangan dengar nih orang ini jangan dengar, masa dia nyuruh orang kayak gini, jangan didengar dakwahnya nih, masa dia begini-begini gitu ya. Sekarang saya tanya, katakanlah misalnya apapun yang beliau lakukan adalah salah, tapi yang menyampaikan bahwa dia salah adalah lebih salah lagi. Sekarang gini, kalian ini salah. Lalu saya bilang sama orang, kalian ini salah, enggak betul, jangan dengerin cakap dia, jangan jigit cakap dia. Yang paling salah siapa? Saya. Akhlak sesama muslim, kalau ada kawan salah, tutup. Nggak bisa bantu, jangan bikin keruh keadaan. Nah, tapi umat nggak paham. Umat malah ngomongnya macam-macam gitu. Umat malah ngomongnya, Allah, dia kan bukan ustazah, dia kan artis. Udahlah, yang dia sampaikan benar, dengarkan. Jangan tengok orangnya, dia salah. Kalaupun salah, Allah yang tahu dia salah atau enggak. Udah. Kalau dia cakap benar, lakukan. Ali bin Abi Thalib dengar ilmu dari orang Yahudi, mohon maaf. Abu Bakar dengar ilmu dari Ali bin Abi Thalib, mohon maaf. Jadi jangan sesama Islam saling menyalahkan. Kalau ada teman kita salah, redupin kesalahannya, ambil baiknya. Ya, jadi jangan yang seperti itu ya. Kalian ini salah misalnya karena nyuruh orang ngapain, kalian ini gitu kan? Saya bilang, "Oi, kalian ini tak betul nih. Ya, hati-hati nih." Kan enggak semua cakap kalian ini salah. Yang baik ambil. Ya. Gitu. Sekarang kita umat Islam ini agak-agak heboh dengan yang kayak gitu ya. Sehingga kita nggak fokus lagi untuk ibadah, untuk belajar arti bacaan sholat, untuk belajar bagaimana mengambil sisi baik dari orang lain. Ingat ya, menggosipkan tukang gosip adalah gosip kuadrat. Nggak boleh terbiasa menyepil kesalahan orang. Itu bukan akhlak yang baik. Emangnya Rasul ngomong Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal salah. Rasul ngomong, "Woi Abu Jahal, Abu Sofyan ndak iyo tuh doh. Abu Jahal, Abu Sofyan shalalalala tuh, nggak ada tuh, jangan tuh, itu nganga tuh, itu tak betul tuh." Nggak ada. Rasul diam saja. Tinggal kalau jahat sama dia tekis ya. Dia tepis. Nah, sekarang yang terjadi itu ini ada yang salah, diambil, top. Jangan dengerin dia, cus. Yang ngomong jangan denger ini, itu yang lebih salah, oke? Nah, tapi saya cuma bisa ngomong dengan jamaah saya, bahwa percayalah ibu-ibu bahwa yang tadi ya, jangan lihat siapa yang menyampaikan, lihat siapa apa yang dia sampaikan. Demi Allah, suatu ketika Ali bin Abi Thalib ngelihat orang Yahudi lewat depan rumahnya. Anak kecil Yahudi, sudah anak kecil Yahudi lagi. Lalu dia ambil sampah, setiap lewat dia ambil sampah, setiap lewat dia ambil sampah. Lalu Rasul bertanya kepada dia ya. Rasul bertanya kepada orang Yahudi tadi ya. Kenapa kau ambil sampah terus? Apa katanya? Karena aku suka dengan bersih.
Nah, waktu itu akhirnya orang Ali bin Abi Thalib nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa orang Yahudi itu suka dengan bersih?" Apa kata Rasulullah? "Ya, karena innallahal jamil yuhibbul jamal." Allah itu indah, mencintai yang indah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib berterima kasih kepada orang Yahudi tadi. Nah, makanya sebagai masyarakat, sebagai jamaah, sebagai ini kita harus cerdas ya. Usahakan komen yang baik-baik, ngobrol yang baik-baik, dengerin yang baik-baik. Khawatir kita jadi apa namanya, jadi negatif cara berpikirnya ya. Ingat, lebih aku benci sesama Islam saling menyalahkan dan mengkafirkan dibanding runtuhnya Ka'bah. Oke. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa yang pertama apa tadi, boleh bunuh kalau orang berzina. Yang kedua, orang yang membunuh. Yang ketiga adalah dibolehkan atau boleh bunuh, bahkan saking nggak bolehnya adalah nggak boleh melakukan itu adalah yaitu ketika ada orang yang murtad. Murtad tahu? Murtad lari dari agamanya. Lari dari agama. Keluar dari agamanya itu adalah murtad. Ya, orang murtad keluar dari agama itu boleh dibunuh pada masa Rasulullah. Ya, pada masa Rasulullah. Nah, sekarang banyak fenomena. Indonesia bukan negara Islam, makanya ada hak asasi manusia yang katanya selagi tidak berlanggar syariat hukumnya boleh. Nah, makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada satu dalil yang mengatakan al-muslimun lil muslimat, al-mu'minin lil mu'minat. Gitu ya. Orang Islam dengan orang Islam, orang beriman dengan orang beriman. Sekarang banyak fenomena lintas perkawinan antara agama, bahwa ada perempuan nikah dengan laki-laki non muslim itu ndak boleh. Oke, hukumnya haram, berzina itu seumur hidupnya. Bahkan talak dalam agama Islam adalah jatuh talak kalau salah satunya murtad. Iya dong? Ini suami istri nikah, muslim dengan muslim, seketika salah satunya murtad, itu jatuh talak otomatis. Nah, sama dengan laki-laki dan perempuan menikah, beda agama, itu haram ya. Walaupun orang-orang liberal nih, kalau saya mau naikkan sedikit makom kajian saya ini sekedar ilmu aja, jangan diamalkan ya. Bahkan ada teman-teman saya, dulu saya kuliah di filsafat Islam untuk S2, S1 saya, jadi lintas agama ya. Jadi ada dalil-dalil orang-orang liberal kayak gini. Nela, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak tengok dari baju kita. Wala yanzuru ila ajsamikum. Allah tak lihat keimanan dari jasad kita. Wala yanzuru ila malikum. Allah tidak lihat dari harta kita. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah itu lihat dari asqakum, ketakwaan atau hati kita. Ismin berarti Allah tidak nilai dari hasrat seksualitas kita. So, mau laki-laki nikah dengan non-muslim, perempuan nikah dengan muslim, gak ada masalah, yang penting bertakwa. Gitu tuh katanya, coba. Itu dalil-dalil liberal. Ya, jebakan-jebakan pakai ayat ya. Juga ada yang bilang kayak gini ya, bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inti dari pernikahan adalah laki-laki adalah mawaddah wa rahmah. Ngapain muslim dengan muslim tapi tidak sakinah? Lebih baik muslim dengan non muslim tapi sakinah. Katanya seperti itu. Bayangkan, logikanya pakai ayat Al-Quran. Jangan mau terjebak bahwa Islam tak pakai logika. Ada dalil perempuan harus dengan laki-laki muslim, laki-laki muslim harus dengan laki-laki muslim, kecuali dia mu'allaf, dia masuk Islam. Tapi seketika dia masuk Islam, rupanya di tengah jalan dia pengen keluar, murtad, langsung cerai lagi dalam agama Islam. Sekarang banyak ya orang-orang liberal, bahkan ada yang menikahkan perkawinan lintas agama udah sejak lama ya, udah sejak lama ya. Bahkan di Indonesia ada yang alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah berkahkan hidupnya. Deddy Corbuzier sudah masuk Islam ya. Padahal dulu sempat nikah beda agama dengan istrinya Carlina. Masya Allah, tabarakallah. Semoga orang-orang Islam semoga diberkahi oleh Allah. Dulu sempat tuh yang menikahkannya itu adalah dosen Usuluddin, coba.
Nah, cowok ya kan ya. Nah, ini contoh ya ibu-ibu ya. Tapi kan itu udah ya, yang lalu biar berlalu. Tapi itulah yang terjadi. Tapi itulah yang terjadi. Alhamdulillah, masya Allah sekarang sudah masuk ke dalam agama Islam orang-orang yang kuat. Nah, ini yang saya maksud dengan kondisi kayak tadi, bahwa murtad itu langsung blek keluar cerai, gitu ya. Nah, seperti itu. Dan murtad itu hukumnya. Kayak mana cara murtad? Saya bukan ngasih tahu tutorial murtad, tapi ya, keluar dari Islam itu harus dengan hati dan lisan. Keluar dari Islam harus dengan lisan. Contoh, ada orang Islam, ya, tak sholat, tak puasa, tak zakat, kerja berzina, puasa ndak, hidup lantak-lantak aja, buka aurat, tapi dia tidak menyatakan keluar dari Islam, apakah dia murtad? Tidak murtad. Karena murtad harus diucapkan. Dia adalah Islam yang tidak mengamalkan ajaran Islam. Tetap masuk surga, tapi bablas dulu dicuci di neraka. Makanya saya bilang, hati-hati dengan kata-kata. Kata-kata itu luar biasa. Murtad kata-kata. Masuk Islam kata-kata. Syahadat aja selesai, masuk Islam. Apa lagi? Ijab kok cerai. Kata-kata. Mana ada cerai nggak pakai kata-kata? Mau suami ibu pergi 5 tahun, kalau nggak ngomong cerai, nggak akan jatuh cerai loh. Dia diam aja, merengut aja dia. Mukanya udah macam muka. Tapi dia pergi aja, dia nggak ngomong cerai. Mana mungkin jatuh cerai? Nggak ada kata-kata cerai. Bisa nggak kata-kata cerai dalam hati pakai bahasa isyarat? Nggak bisa. Ustazah, saya udah sebel sama suami saya, udah saya hancurin, saya pukulin, saya udah pokoknya udah saya habis-habisin. Cerai bang. Dia nggak ada, dia gini aja saja. Nggak akan jatuh cerai. Cerai itu kata-kata. Mau pergi di 10 tahun nggak akan jatuh cerai loh. Kecuali ibu mengajukan ke pengadilan dengan alasan ini itu. Jatuh gugatan dari hakim, selesai urusan. Kalau istri tidak ridho, tidak dinafkahi lahir batin kan? Nah, betul. Apa lagi? Yang nomor apa lagi? Apa lagi yang kata-kata? Ijab kabul. Bisa nikah dalam hati. Kecuali kalau dia bisu, dia bisalah nih, dia bisalah pakai apa gitu ya. Ini yang belum selesai sekarang, banyak nanya nikah online kayak gimana. Nah, nantilah dulu, saya takut menjawabnya itu. Variabelnya belum terkumpul lagi sama saya. Nah, ya kan? Ada nikah online. Nah, yang lagi viral nih. apa? Masuk Islam murtad lagi, masuk Islam tak usah sebut nama. Apa namanya? Masuk Islam murtad lagi, itu meremehkan ajaran agama Islam. Mempermainkan. Itu kalau nggak taubat sejadi-jadinya dia dikerak-keraknya api neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. 1 detik di neraka, 1000 tahun di dunia. Oh, yang tidak takut masuk neraka itu karena nggak kenal dengan neraka tuh. Iya, dia nggak kenal aja tuh dengan neraka itu. Memang banyak yang bilang, oh kan semua orang Islam ini masuk surga kan? Iya. Oh, cuman dicuci aja nyokan di neraka. Jadi kalau ada yang bilang, Bu, cuman dicuci di neraka, itu dia nggak kenal dengan neraka. Yuk kita kenalan lah dengan neraka, ya kan? Kemarin sudah saya kenalkan, sekarang saya kenalkan lagi, ya kan? Neraka itu ada 3 bagian. Pertama ada pintu neraka, ya kan? Nah, siapa orang yang berada di pintu neraka? Satu-satunya orang yang berada di pintu neraka itu cuman Abu Thalib, paman Rasulullah tuh. Meninggal dalam keadaan non-muslim, tapi Rasul sayang sama dia kan? Nah, Rasul doa, ya Allah berikan siksa paling ringan untuk pamanku Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu cuma di pintu aja. Dia enggak masuk, dia di pintu aja nyo. Selama-lamanya dia kekal di neraka sih, tapi di pintu aja karena kan non-muslim, begitu menurut ajaran Islam. Iya dong. Kan belum sempat masuk Islam udah meninggal tuh Abu Thalib. Gimana di pintu neraka tuh ya? Di pasang terompah mendidih ubun-ubunnya. Tuh.
Itu di pintunya aja. Dan yang kedua adalah kerak-keraknya api neraka, adalah di dalam api neraka. Siapa orang berada dalam api neraka? Yaitu orang Islam yang berdosa. Yang nyo tadi itu. Nah, itu di dalam api neraka tuh. Yang ketiga adalah kerak-keraknya api neraka. Orang Islam belum sempat berzina, berzina belum sempat bertaubat. Orang yang mati bunuh diri, orang yang syirik. Itu di kerak-keraknya. Iya, termasuk. Ini untuk orang Islam di tiga-tiganya di kerak-keraknya api neraka. Nah, bagaimana gambaran di kerak-keraknya api neraka? Ada dalam surat Al-Lahab ya. Tabbat syada abi lahabib. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana rozatalah wa mra'atu hammalatal. Nah, istri Abu Lahab dan istrinya itu nanti akan dilemparkan di dalam neraka. Dia ambil kayu api, dia junjung di punggungnya, dia bakar sendiri untuk membakar dirinya sendiri. Nanti dia ambil kayu api, fi jidha hablum mim masad, diambilnya kayu api, kemudian dikalungkan ke lehernya, dia bakar sendiri. Jadi api kita ambil, kayu kita ambil, pembakar kita ambil, kita bakar diri sendiri. Dan itu sehari di neraka, 1000 tahun di dunia. 1 detik di neraka, 48 tahun di dunia. Makanya jangan berpikir masuk neraka. Demen banget masuk neraka. Kan neraka aja nyoy. Ya, berpikirlah masuk surga tanpa hisab. Ya, nah, kalau bisa kita tidak masuk neraka ya, ibu-ibu ya. Makanya kejar mati syahid. Jaga wudu 24 jam. Habis wudu batal lagi, habis wudu batal lagi, mati syahid. Tapi sholat enggak bisa wudu aja. Ya, kemudian ya, majelis taklim, isi hari-hari dengan yang bermanfaat. Sakit-sakit dikit, datanglah majelis taklim. Ya, flu-flu dikit tetap aja datang. Ya, jangan baru apa sih Kit, enggak usah lah, apa mau meninggal lagi nih ya, jangan. Bila perlu meninggalnya dalam majelis ilmu. Nah, ya kan? Nah, gitu ya. Nah, oke. Itu aja dulu. Kalau ada yang bertanyakan silakan, kalau enggak pulang kita lagi. Oke, wallah alam bisawab. Silakan. Oh kan dia ada lisan dan hati. Nah, lisan dan hati. Oh iya, ada orang-orang yang mempermainkan agama itu dosa besar. Ya, tapi sebenarnya orang tuh nggak sadar aja sih. Orang-orang yang mempermainkan agama tuh hidupnya nggak tenang. Dia kayaknya aja tenang ya. Hidupnya nggak bakal tenang. Orang yang udah taat aja belum tentu tenang lagi. Coba rajin dia pengajian, rajin dia ibadah, sholat, dia masih galau juga masih. Apalagi mempermainkan agama. Nampaknya aja dia ketawa-ketawa. Terlihat saja dia indah seperti Fata Morgana. Ya, makanya saya pernah bilang, jangan pernah iri ngelihat orang yang dunianya bagus tapi dia nggak taat. Itu nggak akan pernah tenang. Dia kayaknya aja dia keren, dia mantap, nggak tenang. Ya, percayalah yang kita cari dalam hidup ketenangan. Walaupun dengan gaya-gaya kita yang sekarang. Karena tenang itu soal pilihan. Sedangkan rajin majelis taklim aja belum tentu tenang nih, wajahnya masih kusut-kusut. Iya kan? Apalagi pula memperbaikan agama. Iya kan? Gitu. Makanya perbanyak berbuat baik, kita nggak tahu kebaikan mana yang diterima. Perbanyak berbuat baik, kita nggak tahu yang mana yang akan menenangkan kita. Makanya saya bilang sikit-sikit berbuat salah, banyak-banyak berbuat baik. Banyak pun amal kita belum tentu diterima. Kadang-kadang ada rianya. Kadang-kadang ujub pula kita. Kadang-kadang baru sedikit berbuat baik udah minta balasan dari Allah. Kan repot kita ini, repot banget ya. Jadi ya perbanyaklah berbuat baik, sikit-sikit berbuat salah. Kalau ada orang-orang mempermainkan agama, ya jangan kita tiru. Tapi kok dia tenang, belum tentu lagi. Jauh-jauh, ya. Oke. Ada lagi? Ya. Jauh beda. Kalau murtad itu kekal di neraka. Kalau syirik masuk neraka bisa masuk ke surga. Innallaha yaghfiru dzunub
wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah mengampunkan semua dosa kecuali syirik. Syirik mengakui Tuhan, mengakui Allah, tapi diduakan. Kalau murtad tidak suka sama sekali sama Allah. Masih ada. Iya, kalau syirik menselingkuhkan Allah, tapi kalau murtad tak suka sama Allah, mentala Allah, itulah ibaratnya. Bahasa sederhana. Kekal. Abadan daiman wada'iyan finnar. Orang-orang yang keluar dari agama Islam atau orang yang tidak beragama Islam menurut perspektif agama Islam. Nah, ini nanti saya diprotes. Menurut perspektif agama Islam kekal di neraka. Makanya dunia sijinul mukmin wa mata'ul kafir. Dunia ini penjara bagi kaum mukmin, surga bagi orang-orang non mukmin. Kenapa dunia ini penjara kita? Semua dilarang. Riba dilarang, buka aurat dilarang. Gosip dilarang padahal enak. Fitnah dilarang. Marah-marah dilarang padahal pengen. Kan penjara bagi kaum mukmin. Pakai eyelash dilarang padahal cantik. Larang. Iya kan? Iya, silakan. Oh, bebas selfie, Oma. Oma. Itu wajib belum? Baik. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Ustazah cemana di zaman sekarang adalah zaman selfie. Selfie zaman sekarang kayaknya fardu ain. Saya pun bingung ya Allah, kalau saya ceramah 40 menit, selfie-nya bisa 2 jam, iya kan? Nggak diiyakan nanti merajuk, baper ya kan? Nah, tapi kita bahas apa sih hukum si selfie itu. Kasihanlah kita selfie digosip-gosipin. Nah, ibu-ibu, kullul madaniyah al-ibahah, Bu. Hasil teknologi itu sebenarnya boleh, Bu, selagi tidak melanggar syariat. Nah, sekarang saya tanya, nanti setelah pengajian kita berfoto seperti yang tadi Ibu sebutkan. Saya tanya, Ibu foto tutup aurat enggak? Terus salahnya di mana? Nah, bingung kan Ibu kalau saya tanya di mana salahnya? Selagi nutup aurat enggak masalah. Kecuali Ibu genit, keluarkanlah lidahnya, matanya bulat-bulat, sengaja mengundang nafsu, maaf nauzubillah, itu baru dia berdosa. Sekarang gini, coba Ibu nanti kita foto sama-sama, tutup aurat, posting. Salahnya di mana? Sekarang, oke, nggak bisa, katanya haram. Kenapa haram? Karena ada orang lihat. Oke, sekarang kita keluar sama-sama nanti serentak, kita pergi ke pasar, kita baris. Haram nggak orang lihat kita? Haram nggak? Ya kan enggak. Kita nutup aurat. Apa beda dengan foto? Saya keluar nanti semua orang lihat saya kok, kan nutup aurat. Foto juga nutup aurat, kan dilihat semua orang. Yang jadi masalah kalau dia membuka aurat dan mengundang hawa nafsu. Bernyanyilah dia di situ, berapalah dia di situ, itu baru dikurangi. Kalau Ibu mau lebih aman, Ibu hasrat selfie yang fardu ain tadi pengen keluarkan juga. Ibu selfie di atas, Ibu pakai kata-kata hidup ini jalani aja guys. Sampai di mana sih? Cuak, saya kan ada nilainya, ada value, ada manfaat yang Ibu bisa kasih kepada orang lain misalnya. Nah, memotivasi. Kan nutup aurat. Loh, salahnya enggak Ustazah, kan dilihat orang tuh kalau kita berfoto. Sekarang yuk kita keluar semuanya, kita pergi ke jalan nangka, kita berbaris, kita kan dilihat orang. Dosa enggak? Kan untuk aurat. Sedangkan nyata aja enggak berdosa, apalagi foto. Nyata nih ya, saya lihat Kak Leni nih kayak gini, enggak berdosa saya menengoknya. Foto kayak gini juga dia kan sama aja, kecuali di foto
Lain dia kan, style foto dengan style asli. Nah, gitu ya. Kecuali kalau joget-joget apa atau apa-apalah. Nah, persoalan untuk pamer atau enggak, itu kan tergantung kita. Di sosmed atau di depan hidung, pamer sama kucing depan tetap dosa, bukan cuman soal foto. Nah, sekarang nih saya berfoto nih. Syup, pamer jam tangan kayak gitu kan. Banyak gitu. Nah, oke. Sekarang saya nggak usah foto. Saya keluar ke simpang, saya pamer jam tangan. Berat sebelah woi tangan aku kata. Kan bercanda mungkin sama teman-teman ya. Berat sebelah woi mahal nih woi ya. Dosa juga nggak? Kalau niatnya pamer tetap dosa, offline ataupun online. Bukan masalah foto pamernya, soal pamer offline atau online sama. The power of pamer. Online offline sama. Apalagi ria kita berfoto depan tas kita. Kita ria atau kita menampak-nampakkan kelebihan kita. Nggak usah difoto, saya pamernya sini kali ini nih, tak sanggup beli kali ini. Udah sama aja walaupun online offline ya kan. Walaupun memang tak sanggup beli juga. Canda ya canda. Nah itu ya. Itu kan tetap dosa. Ini bukan soal fotonya, bukan soal online off. Makanya kalau kita membahas sebuah sesuatu tuh harus dalam. Tujuannya biar kita nggak bingung kan. Nah itu maksudnya. Paham? Iya paham tuh ya. Karena banyak banget Bu yang bilang kayak gitu, bukan cuma Ibu, kemarin juga pernah nanya kayak gitu ya. Jadi intinya adalah do all, everything. Lakukan apapun selagi tidak melanggar syariat. Ya, tapi kalau dia yang mubah kan mubah tuh, jangan banyak-banyak kali pula selfie aja sih semua. Ya kan dia mubah, jangan banyak-banyak kali pula. Kapan baca Quran ke selfie terus? Nyanyi apa Bu Yanti? Onde mande. Nyanyi nggak bisa dong. Nyanyi nggak bisa, perempuan nggak boleh. Ya yang lihat kan bukan mahram. Ibu nyanyi-nyanyi yang lihat siapa? Bukan mahram. Hapus. Rame-rame gitu nyanyi Jangan, enggak boleh. Kalau kita dari situ kita nggak. Ada laki-laki situ? Jangan. Orangnya nyanyi gitu. Hah? Kita kan di situ jadi dalam kamar, misalnya ada teman-teman aja yang buat nyanyi. Iya nggak apa-apa lah, kita kan dalam kamar, bukan gak ikutnya nyanyi. Udahlah Nurul Mawaddahnya nyanyi juga lagi onde-onde. Masih ada jemaah saya sukanya nyanyi nih. Kadang-kadang datang errornya, perbaiki, bawa bengkel. Oh nyanyi aja di kamar Bu sendiri, nyanyi. Iya. Cuman ini saya bingung ya, udahlah nyanyi di karaoke, walaupun perempuan berjoget, di share ke Facebook, saya like, ustazah katanya. Ustazah ya Allah, gitu aja deh, saya like tuh kalau ada jemaah saya itu, saya like supaya tahu ada muka saya di situ. Ustazah. Ya jangan lagi. Jangan lagi carilah kebahagiaan lain. Saya bahagia juga tanpa yang kayak gitu. Ayolah, keep moving. Ya. Hah? Iya, bikin grup. Iya. Nyanyi di kamar boleh, sendiri dalam mobil. Ya. Boleh. Ya, dalam mobil sendiri. Perasaan dari Humairo dulu udah saya bilang jangan menyanyi, itu juga pertanyaan lagi. Parah ini. Mana tahu berubah hukumnya ya. Nah, gitu ya. Iya, kemarin kita pergi jalan gitu kan, tapi untungnya kita perempuan semua, ada nyanyi gede-gede boleh nggak? Ya pikir juga, cuman ya kita. Tapi ada laki-laki di situ? Enggak. Kalau nggak ada laki-laki nggak apa-apa. Tapi tempat umum nggak? Enggak. Dalam mobil, dalam bus.
sanggup pakai kumpul tuh bagus kan? Jadi taman gitu. Iya. Tenang aja yang Oh enggak, kalau taman tempat terbuka, Bu. Kalau taman tetap tempat terbuka, konsep. nggak ada orang lain kebetulan bisa dilihat. Tapi bisa dilihat, nggak bisa. Satu kawasan itu kita aja boleh nggak bisa? Nggak bisa. Apa itu wilayah umum? Wilayah yang kalau orang mau nengok kita nggak pakai izin kan? Enggak kebetulan enggak juga karena kita dekatkan jadi orang umum nggak bisa masuk gitu kita aja gitu. Oh iya. Masih mubasi. Masih mubasi, masih mubah. Tapi kan nggak tiap hari doh kan? Ah, cuman jangan diposting. Nde, ngeri kali. Iya. Lagi nego mau nyanyi. Oh. Oh ya. Oke. Kalau perempuan semua dia masih mubasi. Karena suara kan sesama perempuan tidak aurat. Juga nah, cuman saya khawatir diposting, ditengok banyak orang dan atau di rumah masih bisa, dalam mobil masih bisa. Oke, tutup auratnya. Pisah sambut, sertijab. Iya, tapi kan udah bisa lari. Bisa. Kan udah bisa. Nggak boleh. Ke toilet aja. Kalau saya jadi penitia kayak mana? Ya, Ibu ngapain joget? Enggak, penitia pas malam bisa Oh, sambut tapi gitu kan gimana? Ibu nggak jog apa kan? Ya udahlah. Nggak masalah kan? Nggak masalah. gitu. Ya udah ya. Lebih baik hati-hati ibu-ibu ya. Nyari amal susah. Kebaikan tuh susah. Minggu besok ya. Ya lebih baik hati-hati. Kalau saya bilang boleh, mak kacau semuanya nanti, Bu joget semua nanti. Nanti kan bisa sambut. Oke. Oke. Dihindari ya. Segala yang ragu dihindari. Cari kebahagiaan lain, liburan, ya, naik apa namanya berenang, ya, kemudian fitness, kemudian senam selagi perempuan isinya, nonton, ya, cari kebahagiaan lain, ya, nonton film laga, ya, baca Quran, ya, oke lah. Kalau ibu-ibu suka bantah baca Quran mulu, ya udah, apalah, ya. Yang penting tidak sampai melanggar syariat. Kalau saya bilang boleh, kacau nanti mak mau joget semua nanti cuma kacau ya, tidak boleh ya. Oke, demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa lagi? Mau nego lagi? Nego semua. Jatuhnya kita menikmati aja gitu, nggak masalah. Enggak, mendengarkan mubah. Mendengarkan? Oh, enggak, mendengarkan mubah. Iya, enggak apa-apa. Mubah aja. Berarti kan Mubah. berarti kan masih bisa dihadapi. Oke. Mubah. Nah, setelah nyanyi itu nanti kita berbuat apa? Ah, itu baru ada hukumnya. Oke? Dah. Iya, entah ibu jadi apa kayak gitulah, carilah ya. Ende, Bu Yanti. Saya pikir kebetulan ada apa nanti masih ada yang masih di jalan yang karena nggak ada orang saya nggak ada kami aja di satu kawasan juga nggak ada orang udah nonton nikmati aja gitu Iya. Mendengarkan masih aman. masih aman ya. Baik. Ini masih boleh. Wallahu a'lam bishawab. Daripada nego-nego lagi, ayo kita tutup aja. Sampai ketemu tahun depan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nego dia. Apa ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina
khosirin. Cek. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qarribhu wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu wa in kana rizquna qalilan fa kathirhu. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa taqassu'ana wa tamin taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahtimna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma nawwir alaina umurana Allahumma Nawwir alaina umurana